السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai Yahudi Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sulitnya mereka untuk beriman atau menjelaskan tentang keadaan mereka yang sulit untuk percaya. Kata Allah, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian masih berharap mereka akan percaya pada kalian, padahal sekelompok mereka ada yang pernah mendengar ucapan Allah, tapi mereka rubah, mereka selewengkan maknanya, mereka ganti-ganti, dalam keadaan mereka sudah paham, dalam keadaan mereka sadar. Artinya bukan mereka yang gak hafal, dengar kemudian salah paham sehingga menyampaikannya keliru, bukan karena salah paham, bukan pula karena hafalan yang lemah. Tadinya dia hafal seperti ini, tiba-tiba sampai di sana salah karena memang hafalannya lemah. Bukan karena hafalannya lemah, bukan karena enggak paham. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka sudah paham dan mereka sadar, bukan tidak sengaja. Kemudian Allah gambarkan tentang mereka. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Kata Allah, bahwa di antara mereka Bani Israel ada yang nafaqu, berpura-pura. Kalau ketemu orang beriman, mereka berkata kami beriman. Tetapi ketika sudah kembali ke setan-setan mereka, ke grupnya,
maka mereka saling berbisik bahwa kami tidak serius, kami cuma main-main. Kalau bertemu orang beriman menyatakan amanah, tapi ketika ketemu sesama mereka berkata innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya bermain-main. Ternyata cara kelompok ini disalahkan oleh kelompok yang lainnya yang tidak berpura-pura. Disalahkan dan mereka berkata, kenapa kalian menyampaikan pada mereka ucapan-ucapan yang menunjukkan kepercayaan kalian pada mereka, yang nantinya akan dijadikan hujjah atas kalian, dan nanti di sisi Allah kalian akan disalahkan. Kalian sudah percaya, kalian sudah beriman, kenapa kalian kembali lagi? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Maka selanjutnya Allah katakan, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang dirahasiakan ataupun yang ditampakkan? Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yang zahir maupun yang batin. Ma yusirrun wa ma yu'linun. Apa yang dirahasiakan ataupun apa-apa yang ditampakkan. Kemudian Allah katakan lagi setelah itu, wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka ada yang ummiyun. Yang tadi dikritik, yang tadi disebutkan bahwa mereka sulit untuk beriman, adalah orang-orang yang berilmunya. Dari mana tahunya? Kalau mereka orang-orang yang berilmu, karena Allah katakan yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu, mendengarkan ucapan Allah dan mereka merubah-rubahnya, mengganti-gantinya. Berarti mereka baca kitab dan mereka mengerti kitab dan mereka bisa mengutak-atik, bisa mengganti-ganti, bisa merubah-rubah. Sehingga dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, alladzina yuharrifunahu walladzina yaktumunahu humul ulama minhum. Adapun yang mentahrif, yang mengganti-ganti ayat Taurat, merubah-rubahnya, menambah, mengurangi, menyelewengkan maknanya, atau yang menutupi dan menyembunyikan, mereka adalah ulama'uhum, ulama minhum, orang-orang berilmu mereka. Itu dari satu sisi. Kalau ditafsirkan yasma'una kalam Allah adalah yasma'un Taurat. Tapi kalau dengan tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa yang dimaksud mendengarkan ucapan Allah adalah mereka mendengarkan ucapan Allah langsung di Bukit Tur. Sama saja. Karena yang dibawa ke Bukit Tur hanya berapa puluh orang. Pilihan. Orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang berilmunya. Yang dianggap istimewa. Berarti mereka yang mendengarkan ucapan Allah dan ternyata merubah-rubahnya, dari dua tafsir tadi adalah para ulamanya, orang-orang yang berilmunya. Maka Allah katakan bahwa tidak semua mereka berilmu bisa baca Taurat, bisa mengerti kitab, tidak. Sebagian yang lain ummiyun, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Di antara mereka ada yang ummiyun. Mana ummi adalah tidak membaca, tidak menulis. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mana ummi adalah la ya'lamuna al-kitab, sebagaimana ditafsirkan oleh Allah sendiri. Allah katakan ummiyun la ya'lamun al-kitab, tidak tahu menahu sama sekali tentang kitab. Mereka hanya mendengarkan pendeta-pendetanya. Mereka hanya mendengar rahib-rahibnya. Mereka hanya mendengar tokoh-tokohnya dan mereka ngikut. Para muqallidun. Bagaimana mereka? Disalahkan atau tidak disalahkan? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak mengerti kitab kecuali amani. Amani ay laisa lahum haddun min kitabillah illa tilawah faqat. Mereka tidak mengerti tentang kitab Allah kecuali hanya membacanya saja atau mendengarkan bacaannya saja. Wa laisa indahum khabarun
bima indal awwalin. Mereka tidak mengerti berita-berita yang terdahulu. Mereka tidak mengerti apa yang ada di dalamnya. Mereka la ya'lamunal haqq, haqqal ma'rifah. Mereka tidak mengerti yang sebenar-benar pengertian. Demikian hal mereka. Wa haula'i innama ma'hum dhunun wa taqalid. Mereka tidak mengenalinya kecuali dhunun, prasangka-prasangka. Hanya taqalid, hanya taklid, a'ma, hanya ngikut saja. Kepada siapa? Li ahlul ilmi, kepada tokoh-tokoh berilmunya. Maka kalau tokoh-tokoh berilmunya yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, maka mereka hanya ngikut. Sesat, ikut sesat, lurus ikut lurus. Ini keadaan mereka. Fadzakara fi hadhil ayat ulama'uhum wa awamuhum. Berarti ayat-ayat ini Allah sebutkan dua kelompok mereka, dari dua jenisnya, dari dua tingkatannya. Ulama'uhum dan juga juhala'uhum. Orang-orang berilmunya dan orang-orang bodohnya, sama-sama rusaknya. Ulama Bani Israel rusak karena yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Sedangkan orang-orang bodohnya rusak karena mereka taklid. Pokoknya apa kata rahib, pokoknya apa kata kiai, pokoknya apa kata tokohnya, tidak peduli mau diajak kemana, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, diseret kemanapun dia ikut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amani. Kenapa dikatakan amani? Karena mereka hanya berprasangka dan selalu prasangkanya baik. Tapi kan mereka berilmu, enggak mungkinlah mereka menyesatkan. Tapi kan mereka orang-orang yang soleh, enggak mungkin mengajak kita sesat. Bukankah mereka begini, bukankah mereka begitu? Hanya dhunun, prasangka-prasangka, hanya taqalid, dan itulah yang dikatakan amani dari kata umniyah, angan-angan. Kalau kita ikut mereka, kita akan bersama mereka. Mereka membahas bahwa taklid itu penting, bahwasanya kalau ngikut ulama akan bersama ulama. Para ulama masuk jannah, kita ikut masuk jannah karena kita ikut ulama. Kalimat ini benar dari satu sisi, bahwa kita harus ikut ulama. Tapi dari sisi lain, apakah kita taklid atau mendengarkan ilmu yang diajarkan oleh mereka? Al-thani, yang kedua, kita dengarkan dari para ulama ilmu yang diajarkan oleh mereka, dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, bukan taklid buta, bukan pokoknya, tidak. Jangan sampai menyatakan bahwa kita pokoknya apa kata para ulama. Anjing saja ikut ulama masuk surga, katanya. Tahu maksudnya? Maksudnya anjingnya Ashabul Kahfi. Mereka bawakan riwayat-riwayat yang entah bagaimana riwayatnya, bahwa satu-satunya anjing yang masuk surga adalah anjing yang bersama Ashabul Kahfi. Anjing saja ikut ulama masuk surga. Yang kita bahas adalah jangan dengan taklid a'ma, jangan dengan pokoknya apa jari kiai, jangan. Tetapi kita belajar dari para ulama, menimba ilmu dari mereka, dan kita berjalan bersama bimbingan orang-orang yang berilmu dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya. Tetapi kalau taklid a'ma, maka yang terjadi nanti seperti Bani Israel. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Mereka menjadikan rahib dan ahbar. Perbedaan antara keduanya, yang satu orang-orang berilmu, yang satu lagi adalah golongan orang-orang saleh. Berarti maknanya ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan orang-orang yang berilmunya dan orang-orang salehnya sebagai Rabb selain Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Ketika dikatakan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu bahwa kami dulu tidak menyembah mereka. Kami ketika zaman Nasrani
kami tidak melihat mereka menyembah pendetanya. Dijawab oleh Nabi SAW, bukankah mereka menghalalkan yang haram, kalian ikut? Iya. Bukankah mereka mengharamkan yang halal, kalian juga ikut? Iya. Itulah ibadah kalian pada mereka. Berarti ibadahnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani kepada pendeta-pendetanya adalah taklid a'ma, walaupun pendetanya merubah yang halal jadi haram, merubah yang haram jadi halal, menambah, mengurangi, mengganti, menyelewengkan makna-makna Taurat, mereka tetap ikut. Pokoknya apa kata rahib, pokoknya apa kata pendeta. Disinilah kesesatan mereka. Maka yang berilmunya memiliki kesesatan, yang tidak berilmunya memiliki kesesatan dalam jenis lain. Kesesatan orang berilmu, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Sedangkan kesesatan al-juhala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka menjadikan tokoh-tokoh pendetanya, orang berilmunya dan orang solehnya sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haula innama ma'hum dunun wa taqalid li ahli al-ilmi minhum. Fadzakara fi hadhil ayat ulama'uhum wa awamuhum wa munafiqihim. Maka Allah menyebutkan dalam ayat-ayat ini 3 golongan mereka. Ulama'uhum wa awamuhum wa munafiqihim. Ulamanya mereka dan juga para muqallidnya mereka dan juga para munafiknya dari kalangan mereka. Wa man lam yunafiq minhum, dan juga siapa-siapa yang tidak berbuat nifaq, yang terang-terangan memusuhi. Fal ulama minhum mutamassikuna bima hum alaihi min ad-dhalal. Adapun ulamanya, mereka berpegang dengan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran padahal kesesatan. Wal awam muqalliduna lahum. Orang-orang umminya, orang-orang bodohnya taklid pada mereka. La basirata indahum, dan tidak ada pula basirah, tidak ada pandangan sama sekali. Fala matma'a lakum fit ta'ifatain. Ini barakallahu fikum, berarti la matma', tidak ada harapan kepada ahli kitab secara keseluruhan. Afatatma'una an yu'minu lakum, apakah kalian berharap mereka akan beriman, akan percaya pada kalian? Siapa? Ahli kitab. Yang mana? Semuanya. Sebagian mereka mendengarkan ayat dan mentahrifnya. Ini orang berilmunya. Dan juga mereka yang bermunafik, yang berpura-pura beriman padahal kufur. Dan juga mereka yang ummiyun, yang tidak mau mendengar kecuali ocehan pendetanya sendiri, kecuali ucapan rahib-rahibnya sendiri. Mau berharap bagaimana? Afatatma'un an yu'minu lakum? Apakah kalian berharap mereka akan percaya pada kalian? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Maka kata Allah, celaka atau neraka waib bagi mereka-mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian berkata bahwa ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dicela oleh Allah? Siapa diancam dengan wail? Orang yang berilmunya dari kalangan mereka, ahlul kitab yang berilmunya. Alladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah, yaitu orang-orang yang menulis ayat-ayat dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mereka dapatkan dengan itu harga yang sedikit, keuntungan yang sedikit. Thamanan qalila adalah ungkapan bahwa dunia ini kecil, sedikit nilainya, tidak ada nilainya, tidak berharga sama sekali, sehingga tidak kemudian berkata seperti ucapan orang-orang yang memang tidak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini salahnya karena samanan qalila. Kalau samanan katsiran enggak apa-apa. Karena mereka menjual ayat Allah dengan harga yang murah, harusnya dengan harga yang mahal.
Ini orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jahil wa mutajahil, bodoh dan berpura-pura bodoh. Bukan itu maknanya. Maknanya kalau dengan dunia kata para ulama, seberapapun besarnya tetap qalil. Tetap sedikit. Karena pembandingnya sangat besar. Yang gak ada nilainya, gak bisa dibandingkan dengan dunia. Pembandingnya adalah akhirat, jannah. Dunia dibandingkan dengan akhirat, dengan jannah, la syai'. La syai'. Gak ada nilainya apapun. Gak ada nilainya sedikit pun. Kata An-Nawawi rahimahullah, qatrah minal jannah, setetes dari surga. Kata An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Qatrah minad dunya, qatrah minal jannah, setetes dari surga, mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Mengalahkan seluruh kenikmatan dunia dan seisinya. Maka kalau akhirat dikorbankan untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah, berapa triliun pun tetap itu qalilan, samanan qalilan. Atau lebih dari itu, atau sedunia dan seisinya, tetap itu adalah qalilan. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka lakukan itu, menulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari sisi Allah, untuk keuntungan duniawiyah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celaka bagi mereka atas apa yang mereka tulis, dan celaka pula mereka karena apa yang mereka lakukan. Allah ancam dengan ancaman-ancaman. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, tawa'ada ta'ala al-muharrifina lil kitab. Allah Subhanahu wa taala mengancam para muharrifin, orang yang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Alladzina yaquluna litahrifihim wa ma yaktubun, yang mereka berkata terhadap tahrif mereka berkata terhadap apa yang telah mereka ganti. Wa hadza min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya begini, padahal enggak. Sudah ditambahi satu kalimat. Ini kata Allah, padahal ayatnya sudah dikurangi satu kalimat. Demikian kata Allah dalam Taurat, padahal itu tambahan dari tangan dia tulis dalam Tauratnya. Ini khonirina azakumullah. Fawailul lahum, sungguh celaka mereka. Wa hadza fihi idharul batil wa katmil haqq. Perbuatan mereka ini mengandung dua perkara, dan bisa lebih. Apa itu? Idharul batil wa katmil haqq. Menampakkan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Kenapa dikatakan sebagai menampakkan kebatilan, menyembunyikan kebenaran? Karena ayat itu diganti, dirubah. Ketika ayat itu dirubah, berarti yang asli tersembunyi. Yang asli tidak tahu aslinya kayak apa. Mereka nggak paham. Al-ummiyun nggak tahu apa-apa. Dikira itu yang asli, padahal yang asli sudah disembunyikan. Wa idharul batil, dan yang ditampakkan kebatilan. Ayatnya seperti ini. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu ayatnya. Tiba-tiba mereka katakan, Allah berfirman, wa jaa'a amru rabbika. Loh, ini melakukan dua kesalahan besar. Pertama, ayatnya yang asli bukan seperti itu. Ayatnya jaa'a rabbuka dengan marfu', dengan dibaca dhammah, yang maknanya Allah yang datang dan Allah memiliki sifat maji. Jaa'a rabbuk, mereka ganti jaa'a amru rabbik. Ditambah apa? Satu kalimat, amr. Menampakkan kebatilan, bahwa itu adalah kebatilan, bukan dari Allah, bukan dari Al-Quran. Tapi mereka menyatakan begini ayatnya. Bukan. Itu bukan ayat Al-Quran. Yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaqulun hadza min indillah. Mereka menulis dengan tangan mereka dan mereka berkata ini dari sisi Allah. A'udzubillah. A'udzubillah min hadha at-tahrif. Qala
Wa innama fa'alu dzalika ma'a ilmihim. Dan itu mereka lakukan dengan sepengetahuan mereka sendiri, dengan sadar sesadar-sadarnya. Artinya seperti yang tadi kita katakan, bukan tidak sengaja. Santri-santri yang hafalan wajah amru rabbik salah, tidak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Nggak sengaja, perbaiki. Keliru itu, salah. Iya kan, orang hafalan kan sering salah. Kadang-kadang ada satu kalimat, kadang-kadang kurang satu kalimat. Tetapi mereka menambahnya, menguranginya bukan karena tidak sengaja, bukan karena tidak hafal, bukan karena keliru. Amdan, sengaja mereka lakukan. Wahum ya'lamun min ba'di ma aqaluhu. Setelah mereka paham maksudnya ke sana, mereka enggak mau, ingin maksudnya ke sini. Setelah mereka yakin bahwa riba itu haram, mereka ganti supaya halal. Ini Yahud. Riba mereka halalkan, padahal Taurat menyatakan halal. Rishwah mereka halalkan, padahal jelas haram. Rishwah itu nyogok, uang pelicin yang harusnya dia salah jadi benar. Saudaranya yang harusnya benar jadi salah di pengadilan karena dia bayar. Ini juga rishwah. Na'udzubillah, lebih parah lagi mereka, para ruhban, para rahib-rahib Yahudi, mereka bisa dibayar untuk membeli fatwa. Kalau ternyata haram, mereka ingin halal, bisa. Asal rishwah. Mereka bayar. Sebagaimana disebutkan dalam tafsirnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kalau datang orang membawa rishwah, maka mesti akan diberikan fatwa yang membenarkan dia. Tetapi kalau datang tidak membawa rishwah, maka akan disebutkan apa adanya. Halal halal, haram haram. Maka inilah yang Allah katakan pada mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Kalian menyuruh orang berbuat baik. Ini orang-orang yang tidak punya apa-apa, disebutkan dengan benar. Tetapi ketika mereka membayar sesuatu, disebutkan dengan yang salah, yang dibutuhkan oleh mereka, yang disukai oleh mereka. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Innama fa'alu dzalika ma'a ilmihim liyashtaru bihi thamanan qalila. Sesungguhnya mereka melakukan demikian dalam keadaan sadar karena mereka ingin mendapatkan harga yang sedikit. Ad-dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil. Lihat, perhatikan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Dunia seluruhnya, dari awalnya sampai akhirnya, semuanya adalah thamanun qalil. Itu adalah harga yang murah. Jangan mengorbankan akhirat untuk dunia. Itu maknanya. Harga murah adalah dunia. Seberapa besar dunia tetap murah. Bahkan dunia dan isinya seluruhnya tetap murah. Dunia la tusawi janaha ba'udah. Dunia ini tidak senilai satu sayap nyamuk sekalipun. Lau kanatid dunya, kalau saja dunia ini tusawi janaha ba'udah, ada nilainya sesayap nyamuk saja, enggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama. Enggak akan diberikan kepada orang kafir seteguk air pun kalau ada nilainya. Tetapi karena enggak ada nilainya, Allah berikan pada orang beriman, Allah berikan pada orang kafir. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek. Allah berikan pada seluruh manusia, kayak apapun keadaan mereka, Allah berikan dunia. Kenapa? Karena enggak ada nilainya. La syai'. Tetapi akhirat, surga, keridhaan, jannah tidak akan diberikan kecuali untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang salihin, mukminin, muttaqin. Adapun orang kafir tidak akan diberikan seteguk air pun dari jannah. Tapi karena dunia, karena la tusawi janaha ba'udah, karena tidak senilai atau tidak memiliki nilai sesayap nyamuk pun, maka Allah berikan pada seluruh jenis manusia, yang baik, yang jelek, yang kafir, yang mukmin, semua dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan selanjutnya bahwa dunia kulluha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil, faja'alu batilahum syirkan
syabakan atau syirkan yastaduna bihi ma fi aidin nas. Mereka jadikan kebatilan yang mereka bikin tadi dari tahrif mereka dijadikan sebagai alat untuk mengambil harta di tangan-tangan manusia. Untuk mengambil harta di tangan-tangan manusia. Fadzalamuhum min wajhain. Maka mereka mendoliminya dari dua sisi. Mendolimi dari sisi talbis dinahum alaihim. Sisi pertama, mengkaburkan agama. Jadi kabur agama. Karena dirusak oleh mereka dengan takwil-takwil batil. Yang kedua, wa min jihati akhdhi amwalihim bighairi haqqin. Kedzaliman kedua, mengambil harta kaum muslimin dengan zalim. Sudah kita katakan kemarin bahwasanya ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat banyak yang mengikuti jejak-jejak Yahudi ataupun Nasrani. Termasuknya digambarkan ini terjadi pada kelompok-kelompok sesat. Mereka wajibkan pengikutnya zakat selama atau setiap bulannya 20% dari hasil usahanya, dari gajinya. Dari mana itu? Kedzaliman apa itu? Mereka mengkaburkan agama dan mereka merampas harta manusia dengan zalim, merampok, mencuri harta kaum muslimin. Pengkaburannya karena zakat yang diwajibkan dalam Quran dan Sunnah hanya 2,5%. Mereka mengambil berapa? 20%. Itu yang diwajibkan oleh Islam Jamaah. Dan sejenisnya, kelompok-kelompok sejenisnya. Yang kedua, agama ini, Quran dan Sunnah mengajarkan zakat yang wajib dikeluarkan 2,5% itu setelah lewat 12 bulan. Harta 12 bulan lebih baru keluar 2,5%. Itu yang kedua. Yang ketiga, agama Al-Quran dan Sunnah mengajarkan bahwa zakat itu diambil dari aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan ke orang miskin mereka. Orang kaya itu yang sudah di atas nisab hartanya. Sedangkan mereka memaksa anggotanya wajib membayar zakatnya 20%, bukan 12 bulan. Setiap bulan, semuanya tidak peduli di atas nisab atau di bawah nisab. Wallahi zalim, jahat yang sejahat-jahatnya, zalim yang sezalim-zalimnya. Sudah agamanya diacak, dirusak, sehingga mereka enggak mengerti hukum zakat yang sebenarnya seperti apa. Kabur, talbis. Yang kedua, mereka dicekik. Dia sebulan hanya dapat 100.000, dia harus keluarkan 20.000. Padahal untuk keluarganya kurang. Ini zalim, wallahi zalim. Bertanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua kedzaliman besar. Kedzaliman pertama talbis dinahum alaihim, dan kedzaliman kedua adalah akhdhu amwalihim bil batil, bal bi abtalil batil, bahkan dengan batil sebatil-batilnya. Kalau ada penipu di pasar, menipu orang untuk ngambil keuntungan, apa kamu katakan? Penjahat atau orang baik? Penjahat. Kamu katakan zalim atau tidak zalim? Zalim dia. Padahal menipunya dalam urusan dunia. Sedangkan mereka ini menipunya dengan membolak-balikan agama, membolak-balikan hukum zakat. Yang zakat itu diambil 2,5% setelah lewat 12 bulan bagi mereka yang di atas nisab, orang-orang kaya. Tapi ini orang miskin dicekik oleh mereka. Astagfirullah. Dan atas nama agama, penipu tadi yang di pasar-pasar tidak mengatasnamakan agama, tidak mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka kalau dikatakan apakah engkau melakukan sesuatu yang dosa atau enggak dosa? Sudahlah, saya lagi cari uang. Karena sadar itu dosa.
Tetapi mereka menyatakan ini kata Allah, zakat wajib. Ini kata Nabi bahwa ini adalah wajib dibayarkan. Astagfirullah. Untuk mencari uang, untuk mencari keuntungan, menjual ayat-ayat Allah, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, mengatasnamakan kitabnya. Ini wallahi abtalal batil, kebatilan yang sebatil-batilnya. Lihat kata Syekh Sa'di rahimahullah, bal bi abtalil batil, bahkan dengan kebatilan yang paling batil. Wa dzalika a'zam mimman ya'khudhuha ghasban. Mereka merampas harta manusia lebih batil, lebih zalim daripada orang yang mengambil dengan merampas. Merampok. Lebih jahat dari perampok, lebih jahat dari pencuri. Demikian kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. A'zam mimman ya'khudhuha ghasban. Lebih besar dari mereka yang merampas harta manusia dengan merampok. Itu ghasab. Wa sariqah, atau dengan mencuri. Wa nahwihima, dan sejenisnya. Wa lihadza tawa'adahum bihadainil amrain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan dua perkara itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Allah ancam dua sisinya. Celaka mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka kemudian mengatasnamakan Allah. Yang pertama, talbis agama. Yang kedua, wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka mereka atas apa yang sudah mereka dapatkan dari keuntungan-keuntungan. Celaka karena mereka merusak agama, celaka karena mereka mengkais harta dunia atau merampas harta dunia dengan zalim. Yang pertama, failul lahum mimma katabat aydihim, ay minat tahrif al-batil, karena tahrif mereka, kedustaan mereka, merubah agama, merubah hukum. Wa wailul lahum mimma yaksibun, yakni minal amwal, dari apa yang mereka dapatkan dari harta. Wal wail, sedangkan ancaman wail adalah syiddatul adab wal hasrah. Adab yang sangat dahsyat, hasrah, penyesalan. Wa fi dhimniha al wa'id syadid. Tentunya terkandung dalam kalimat wail ancaman yang sangat dahsyat. Hati-hati, kalian akan menyesal. Hati-hati, kalian akan tertimpa azab yang pedih. Dinukilkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Qala Syekhul Islam, lama dzakara hadhil ayat, ketika disebutkan ayat-ayat ini dari kalimat afatatma'una an yu'minu lakum sampai kalimat yaksibun, ayat-ayat yang telah kita bahas ini, maka beliau berkata rahimahullah, fa inna Allaha dhamma alladhina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Dalam ayat-ayat ini Allah mencerca orang-orang yang merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merubah kalimat-kalimat, menambah, mengurangi, mengganti, memindahkan dari tempat-tempatnya. Wa huwa mutanawilun liman hamala al-kitab was sunnah. Maka ayat ini mengenai pula orang-orang yang membawa kitab was sunnah, yakni dari kaum muslimin atau dari kaum yang mengaku muslimin. Artinya bukan hanya ancaman dan cercaan untuk ahlul kitab, tetapi untuk ahlul kitab dan yang mengikuti mereka. Ini cercaan untuk ahlul kitab dan yang menjalani jalan mereka. Ini ancaman bagi ahlul kitab dan orang-orang yang mengikuti jalannya ahlul kitab walaupun mengaku muslimin. Yani mutanawil liman hamal al-kitab wa sunnah ala ma as-salahu minal bid'ah al-batil al-batilah. Kata Syekh, mengenai mereka yang mengatasnamakan Quran dan Sunnah, tetapi mereka membuat prinsip-prinsip yang bid'ah, yang batilah. Sehingga tidak salah. Kalau kita contohkan tadi, dua contoh. Yang dua-duanya dilakukan oleh ahlul bid'ah wa dhalalah. Yang pertama, yang tidak mau mengimani tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala, mereka rubah ayat Allah. Wa ja'a rabbuka menjadi ja'a amru rabbik. Mereka ganti, mereka rubah. Dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, mereka ganti.
Istawa jadi istaula, ditambah dengan satu lam. Tadi tambah satu kalimat, sekarang tambah satu huruf. Allah istaula 'alal 'arsy. Ayatnya berbunyi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Iya, istawa itu istaula. Istawa bukan istaula. Kalau kamu ganti istaula, berarti kamu merubah ayat Allah, menambah satu huruf dari istawa menjadi istaula. Ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ja'a rabbuka menjadi ja'a amru rabbik. Dan yang kedua kita contohkan apa tadi? Yang merubah hukum zakat. Bahwa Allah mewajibkan zakat 20% setiap bulan dari gaji. Ini ajaran siapa? Bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasulnya, enggak diajarkan oleh para sahabat, wala tabi'in, wala a'immah, wala ulama. Enggak ada. Silakan dari mazhab apa? Syafi'i atau Hambali atau Maliki, enggak ada. Karena sangat jelas hadis-hadisnya bahwa yang terkena zakat adalah yang sudah mencapai nisab. 98 gram emas atau 96. Dan setelah lewat 12 bulan, bukan tiap bulan. Zakat harta adalah setelah lewat 12 bulan. Kalau dia memiliki gaji, walaupun besar gajinya, Masya Allah berapa juta gajinya, tapi karena dia punya anak banyak, punya istri juga banyak, dan belum sampai bulan berikutnya sudah habis, tidak terkena zakat. Tetapi gaji yang sama, di atas nisab juga sama, tetapi orang ini Masya Allah sendiri, sehingga ditumpuk di rumahnya sampai 12 bulan masih di atas nisab, maka itu yang terkena zakat. Sehingga jangan nilainya gajinya berapa, bukan, tetapi di atas nisab seberapa lama. Apakah di atas nisabnya sebentar kemudian habis, berarti dia masih orang yang pas-pasan. Tetapi kalau di atas nisab dan terus sampai 12 bulan, baru dia terkena zakat, berarti dia berlebih. Keluarkan 2,5%. Bayangkan ini 20% tiap bulan dan tidak dilihat nisabnya. Wa hadza zalim. Ini jelas zalim dengan kezaliman yang sangat. Maka kata Syekhul Islam, ancaman ini buat mereka para Yahudi dan juga buat mereka ahlul bid'ah yang mengikuti jalan Yahudi. Ahlul bid'ah yang mengikuti jalan Nasrani, ahlul dalal yang mengikuti jejak-jejak mereka, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, yashtaruna bihi thamanan qalila, yang mereka membeli harta, mencari dunia dengan itu. Yang keempat dari yang apa? Dari penyelisihan mereka. Saya ulangi kembali. Pertama, mereka ambil 20%, padahal syariat 2,5. Yang kedua, mereka mengambil tiap bulan, padahal syariat setelah 12 bulan. Yang ketiga, mereka ambil pada semua anggotanya, dalam keadaan kalau Islam mengajarkan siapa yang sudah sampai nisab saja. Ada yang keempat, kejahatan mereka. Apa yang keempat? Kalau agama Allah, kata Nabi menyatakan, yu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan pada orang miskin mereka. Iya kan? Tetapi mereka diambil dari semua anggotanya, dibayarkan pada pimpinannya dan anak buahnya sebagai gaji mereka, gubernur katanya. Gubernur-gubernuran. Karena mereka merasa sebuah negara dalam negara. Sehingga mereka ada gubernurnya, ada wali kotanya, ada ininya, ada itunya. Dan semua digaji. Seperti gaji gubernur. Masya Allah. Kaya raya pimpinan mereka. Hadza wallahi zalim. Dan ini persis seperti jalannya Yahudi. Mereka mengambil keuntungan dari ummiyin. Mengambil keuntungan dari orang-orang bodoh dengan membodohi mereka, dengan mentahrif hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita. Qala, masih ucapan Syekhul Islam rahimahullah, wa dhamma alladziina la ya'lamuna al-kitab illa amani. Ucapan Syekhul Islam sudah berakhir. Ini ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian Allah mencerca orang-orang yang tidak mengerti kitab sama sekali. Ini ummiyunnya.
orang-orang awamnya mereka. Wa huwa mutanawilun liman taraka tadabburil Qur'an. Maka ini pun cercaan Allah pada ummiyin mengenai orang-orang yang membawa Al-Qur'an, kenal Al-Qur'an tapi tidak bertadabbur, menjadi ummiyun. Tidak baca, tidak ngaji, tidak belajar agamanya sendiri. La ya'lam illa mujarrad tilawati hurufih. Mereka tidak mempelajari Al-Quran kecuali hanya membacanya saja, tapi nggak tahu artinya apa. Hanya membaca berulang-ulang, tapi tidak mengerti. Itu pun kalau membaca seluruhnya. Sebagian mereka membacanya hanya Yasin saja seumur hidup, nggak baca yang lain. Semestinya dibaca seluruhnya dan dipelajari isinya. Qala, dikatakan wa mutanawilun liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan li kitabillah. Dan ini ancaman mengenai pula orang-orang yang menulis dengan tangannya tulisan-tulisan tetapi isinya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Liyanala bihi dunya, hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia sesuai dengan pesanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mereka pesan bikin agama yang kira-kira bisa menggabungkan semua agama, bikin. Namanya bebas, kalian beri nama apa saja. Maka mulai mereka berlomba-lomba untuk merubah ayat Al-Quran, untuk mengganti hukum waris, untuk merubah hukum-hukum Allah disesuaikan dengan tuntutan mereka yang membayar. Berapa kejadian demi kejadian di negeri kita? Reaktualisasi ajaran Islam. Apa itu? Reaktualisasi. Merubah, mengganti dan menyesuaikan. Hukum waris ini tidak relevan dengan keadaan hidup di Indonesia. Yang orang perempuannya banyak yang kerja. Ini kan di Arab dulu, yang kerjanya laki-laki, perempuan nggak kerja. Minta dirubah. Tergantung bayarannya. Nggak berhasil muncul berikutnya, membumikan Al-Quran. Nggak berhasil muncul yang berikutnya, Islam liberal. Nggak berhasil muncul yang berikutnya, Islam Nusantara. Berikutnya lagi nanti Islam nasional. Berikutnya lagi nanti Islam apa lagi? Islam karet. Tahu kalimat Islam karet? Lentur, ke sana bisa, ke sini bisa, ke situ bisa, ke sini bisa, kemana-mana. Dan itu sudah tertulis dulu di Mesir. Yusuf Qaradawi dengan judul Murunah Al-Islam, elastisitas Islam. Apa maknanya? Kelenturan Islam karet. Kelenturan Islam. Islam itu lentur, bisa ke sana, bisa kemari, bisa kemana-mana. Na'udzubillah min hadza. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya ad-dullal. Upaya-upaya mereka ahli dhalal untuk merubah agama. Maka ancaman ini mengenai mereka. Ancaman ini mengenai mereka yang menulis tulisan-tulisan, menulis buku-buku, menulis berbagai macam tulisan untuk menentang agama, menyelewengkan agama, menyimpangkan agama karena ingin cari dunia. Dan juga mengenai mereka-mereka yang tidak belajar. Kemana? Ke ummiyun tadi. Jangan menjadi seperti mereka Yahudi, kalangan ummiyunnya. Pokoknya apa kata rahib, apa kata pendeta. Ternyata sekarang banyak juhal, bodoh, nggak ngerti apa-apa, pokoknya pajare kiai. Itu golongan ummiyun. Wa qala innahu min indillah. Mereka yang menulis dan menyatakan ini dari sisi Allah juga terancam. Hadza huwa asy-syara' wad-din. Wa hadza ma'na al-kitab was sunnah. Mereka menafsirkan dengan salah, menyelewengkannya dengan sengaja, bukan karena bodoh. Kemudian berkata, ini syariat Allah. Ini agama Allah. Wa hadza ma aqulu salaful a'immah, dan ini apa yang dipahami dari salaf, dari para imam-imam. Wa hadza huwa usuluddin, dan inilah prinsip agama alladhi yajib i'tiqaduhu 'ala al-a'yan wal kifayah, yang wajib diyakini apakah sebagai fardu ain atau sebagai fardu kifayah, tergantung keadaan hukum-hukumnya. Wa mutanawil liman katama, dan juga ancaman ini mengenai kelompok yang berikutnya yang menyembunyikan ilmu, yang enggak berani ngomong,
dengan alasan jangan sampai terpecah belah atau dengan alasan kita nggak mau ribut-ribut, atau dengan alasan kita nggak mau fitnah, diam. Terkena pula ancaman di sini dalam ayat-ayat ini. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, dan juga ancaman mutanawil liman katama ma indahu minal kitabi was sunnah. Terkena pula orang-orang yang menyembunyikan apa yang dia punyai dari Al-Quran was sunnah. Apa yang dia punyai dari ilmu disembunyikan. Dia melihat itu batil, dia melihat ini batil, tapi diam. Maka para orang-orang bodoh, orang awam berkata, tokoh ahli sunnah juga diam kok, berarti benar. Itu tokohnya ahli sunnah, tokohnya salafi juga diam, berarti benar dong. Malah mendukung kok, malah senyum-senyum sama kita. Li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu. Karena kalau diam nanti akan jadi hujjah oleh orang-orang yang menyelisihinya. Maka harus menyampaikan kebenaran. Li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu, agar jangan yang menyelisihinya berhujjah dengan orang tersebut dengan diamnya dalam masalah kebenaran. Alladhi yaquluhu. Wa hadhil umur katsirah jiddan, perkara-perkara ini sangat banyak terjadi fi ahlil ahwa'i jumlatan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, semua tadi yang mentahrifnya, yang merubah hukum Allah, yang menjual agama, yang mengais keuntungan hanya dengan mendustakan agama, atau yang ingin merekayasa agama, atau yang diam dan muqallid pokoknya apa kata tokohnya, atau yang diam padahal dia punya ilmu. Ini semua banyak terjadi dan ada, bukan sedikit, katsirah. Di mana? Fi ahlil ahwa, pada ahlil ahwa kata Syekh, jumlatan secara keseluruhan. Karrafidah, seperti Rafidah misalnya. Seperti apa yang kemarin? Islam liberal, atau seperti golongan sinkretisme agama, atau golongan Islam Nusantara, atau golongan yang sejenis itu. Tafsilan misli katsiri minan muntasibina ilal fuqaha. Itu kalau globalnya semua ada pada mereka, kelompok-kelompok sesat tadi. Kalau rinciannya ada pada beberapa orang-orang yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya fuqaha, faqih, tapi hanya karena kecenderungan pada si fulan dia rubah. Terjadi parsialnya saja. Padahal dia dalam keadaan tidak seluruhnya menjadi ahlul ahwa, tapi ketika dalam memberikan hukum kadang-kadang terpengaruh dengan si fulan, dengan si alan hanya karena dunia. Itu pun terkena ancaman-ancaman tersebut. Nasallahu salamah wal afiyah. Subhanak.